Memang siapa yang menjadikan lambang burung Garuda itu sebagai berhala, ya? Sebagaimana patung-patung yang diberhalakan yang katanya bergambar Yesus, yang katanya bergambar Bunda Maria. Emang siapa yang memperlakukan patung-patung berhala Yesus dan Bunda Maria? Ya. Jadi kalau Anda ingin mengetahui apa yang disebut berhala itu, ya lihatlah perlakuan terhadap patung-patung yang diberhalakan itu. Latta, Uzza, Manat, dan Hubal. Nah, adakah yang memperlakukan seperti itu? Lambang burung Garuda ini. Misal gini, ada yang berlutut di bawah lambang burung Garuda, ya. Kemudian berdoa, kemudian menyebut lambang burung Garuda itu, ya Tuhan, ya ampunkanlah dosa-dosaku, terimalah doa-doaku, ya demi lambang burung Garuda. Ya istilahnya dia diposisikan sebagai Tuhan gitu loh, bukan Tuhan tapi diperlakukan sebagai Tuhan. Nah, itulah yang disebut berhala. Itu Pak Kon, ya. Siapa sih namanya ini, akunnya Kon? Memangnya ada umat Islam yang menginginkan kematian ini Imam Husain, ya? Ada ya? Ateis itu yang udah murtad, keluar dari fitrahnya sebagai muslim, ya. Jadi pasti kafir, pasti bukan lagi penganut ajaran Islam, gak beragama lagi, gak bertuhan lagi, ya. Itulah kafir, ya. Selain muslim pasti kafir, selain yang beragama, yang berislam pasti gak beragama, pasti gak berislam. Gitu Pak Kon. Tuhan itu maha wujud, ya, maha ada, ya. Tuhan itu kan khalik, jadi pasti maha ada. Jadi entitasnya itu sebagai Tuhan, hakikatnya itu al-wujud, maha ada. Bahwa wahyu, bahwa alkitab, bahwa kalamullah, bahwa kitabullah, ya, bahwa kalimatullah, ada yang menuliskan kemudian dibukukan, itu terserah ulil amri, ya, zaman salaf sampai khalaf, karena itu memudahkan untuk edukasi. Tuhan perintahkan menimba ilmu, medianya yang penting halalan thayyiban, ya monggo. Ya, semua manusia, semua jin, semua makhluk, bahkan bakutu itu adalah fitrahnya muslim. Dari semua muslim ini, yang fitrahnya muslim ini hanya muslim jenis manusia dan jin yang dibebankan syariat Islam. Sejak kapan berislam? Ya sejak dibebankan syariat Islam, yaitu setelah akil balik. Itu. Jadi setelah akil balik, Tuhan membebani dengan menganut atau tidak menganut syariatnya. Syariat agama satu dan satu-satunya hanya syariat Islam. Selamat, salam, ya. Peace, kata Iron. Nah, itu semua kosakata yang sinonim itu. Bu Dokter, selamat malam. Nggak usah bicara tentang agama lah Bunda. Bunda Bu Dokter. Buat apa kita bicara itu? Marilah kita bicara tentang kita. Kalau maha ada, maha wujud, Tuhan itu maha ada. Tentunya kalau maha ada, tentunya ada. Nah, kalau ada, tentunya keberadaannya harus ada. Gitu loh, maha wujud ada. Tentunya keberadaannya harus ada dong. Buktinya nggak ada. Katanya semua makhluk muslim, tapi sudah baru muslim. Aduh, puyeng saya dengarnya. Mendingan bicara masalah kita aja deh. Bunda dokter. Kita kapan kita janjian deh, pesiar ke laut deh. Udah katanya Islam dari lahir udah Islam, tapi sekarang baru balik. Gimana? Puyeng deh. Kita jalan-jalan yuk Bu Dokter. Ya, tetap semangat pagi, ya.
Ya apa boleh buat Pak Sunarto, kemanapun saya pasti bawa ilmu agama, ilmu Tuhan, ilmu Islam. Karena memang saya tidak bisa melakukan apapun kemanapun tanpa membawanya gitu. Karena tidak ada ilmu yang membawa kemaslahatan umat manusia fit dunia wal akhirat kecuali ilmu agama. Ya, ada ilmu agama, ilmu yang kacau balau ya, wangsitan iblis adalah ilmu yang celaka ya, yang membawa kemudaratan juga ada. Jadi tinggal milih mau bawa-bawa agama apa mau bawa-bawa agama. Satu tidak, agama kacau, tidak kacau, agama kacau. Ya, tinggal pilih. Enggak, beda ada dengan maha ada. Yang ada itu seperti saya, yang makhluk ini, seperti Yesus yang makhluk. Kalau maha ada itu level khalik. Ya, itu. Jadi bahwa panca indera Pak Sunarto itu terbatas untuk mengakses yang ada aja terbatas ya. Seperti Pak Sunarto nggak pernah mengakses saya kan, paling banter suara saya ya. Itu artinya bukan berarti saya nggak ada. Demikian pula yang maha ada, bahwa panca indera Anda belum menjangkau yang disebut dezatnya, maha dezatnya, maha diri, maha nafsnya. Ya, Anda belum bisa menjangkau dengan panca indera lahir ya maupun batinnya yang Tuhan anugerahkan kepada Anda ya. Itu bukan berarti bahwa Tuhan itu nggak maha ada. Gitu. Justru karena kemahaadaannya inilah makanya jauh dari jangkauan ya. Untuk saat ini ya tunggu aja, ada masanya kok. Tuhan berfirman, Allah berfirman bahwa nanti para penghuni surga itu kan akan melihat langsung Tuhan itu tanpa hijab ya, tanpa tabir ya, dengan kasat mata, dengan mata telanjang ya. Tunggu aja. Ya artinya pabrikan itu adalah muslim ya. Muslim itu jangan dikira hanya dalam artian sempit. Muslim itu juga dalam artian luas ya. Terlahir muslim itu maksudnya dengan tubuh yang ruhnya suci ya, yang jasadnya mulia. Bawaan penciptanya itu adalah fitrahnya, itu kodrat pembawaan luhurnya itu adalah makhluk yang penurut, yang memang agak kesulitan untuk membangkang. Itulah yang disebut dengan fitrah muslim, bahwa pembebanan syariat itu, Islam itu ya baru setelah akil balik ya, seperti itu memang kehendak Tuhan. Tidak ada hak siapapun makhluk untuk mengganggu gugat yang menjadi ketetapan Tuhan. Dan setelah akil balik itu juga tidak mesti kok harus memilih menganut ajaran Islam, bisa saja menolak. Itulah yang disebut dengan murtad atau keluar dari fitrahnya sebagai muslim. Bukan lagi menjadi makhluk yang penurut, tetapi udah menjadi pembangkang, ingkar, durhaka. Betul, tapi kan karena Bunda yang yang mengucapkan bahwa Allah itu ada, kan perlu bukti. Gitu loh. Memang kasat mata tidak bisa dilihat. Tadi kan Bunda yang mau ngomong ada, tentunya bisa membuktikan dong bahwa Tuhan itu ada. Gitu loh. Tapi hanya sekedar informasi dan berita Bunda menyampaikannya, tapi tidak dengan bukti gitu. Tapi kalau saya dengan Bunda bisa membuktikan dengan cintaku, dengan getaran jiwa sampai ke hati Bunda gitu loh. Mendingan kita bicarakan antara kita gitu Bunda. Mahabbah itu juga ilmu agama ya. Ilmu berkasih sayang ya, cinta mencintai di jalan Allah, apa di jalan Ad-Dajjal, itu juga di cover oleh ilmu agama gitu. Kira-kira saya punya hak enggak untuk mendekati seorang Bunda dokter? Kira-kira ada nggak izinnya dari Tuhan
untuk mendekati Bunda gitu. Itu apakah kehendak Tuhan juga, Bunda? Terima kasih. Ya, dengan dibuktikan dengan sarana edukasi yang Tuhan berikan, ada Alkitab, ada Rasul, ya. Itulah yang membuktikan bahwa Tuhan dan hukum-hukum Tuhan itu ada, karena ada yang menyatakannya. Siapa-siapa yang menyatakannya? Para nabi dan para rasul yang dipilih di antara kita. Jadi para nabi dan para rasul itu bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan manusia, malaikat, hewan, tumbuhan, batu, tetapi dari kalangan manusia sendiri. Ya, itulah yang membuktikan. Masih kurang bukti-bukti itu. Anda bisa tahu memasak makanan itu. Tahu tidak kalau nggak ada resep, nggak ada koki yang menjelaskan ataupun memberikan tutorial dari resep itu. Begitu juga Alkitab ya dengan Rasul. Anda nyasar di dalam hutan, kalau nggak ada peta, nggak ada guide, bisa tidak menjamin dirimu keluar dengan aman dan selamat dari hutan itu? Kita itu baru bisa memahami, ya, baru bisa mengimani sesuatu itu jika kita udah tahu ilmunya, udah mengakses, ya, udah ada pendidikan, udah tahu syariat dan tarikatnya, ya, udah terampil atau udah menerima pendidikan terkait syariah, teori dan tarikat atau prakteknya. Barulah kita bisa memahami, mengerti betul, mengaplikasikannya dalam keseharian, mengimani, mengamalkan dan mensyiarkan. Betul Bunda, kan yang saya tanyakan Bunda, keberadaan Tuhan yang kata Bunda maha ada. Nah, karena itu ucapan dari Bunda. Nah, saya itu bisa buktikan tidak bahwa keberadaan Tuhan gitu loh. Karena Tuhan itu ada, harus ada dong keberadaannya. Kalau Bunda pasti ada, walaupun hanya terdengar suaranya, pasti kalau saya ke sana pasti Bunda ada gitu loh. Bunda dokter begitu. Matahari aja, ya, yang bukan maha zahir, ya, itu baru level zahir. Ya, kamu kuasa tidak melihatnya dengan telanjang, mata telanjang. Itu baru non Tuhan loh, makhluk yang zahir, belum Tuhan yang maha zahir. Ya, lo sok-sokan nantangin mana-mana tuh, ya, diri dari Tuhan, saya mau melihatnya, bablas loh. Gunung aja yang begitu kokohnya, ya, di zaman Rasulullah Musa luluh lantak saat melihat diri dari Tuhan. Nah, yang manusia serapu-rapunya lo siapa? Ya, kalau mau mengakses minimal suara dari Tuhan, maka kamu harus menjadi manusia pilihan. Ya, dipilih Tuhan sebagai nabinya, sebagai rasul atau Mesias asli. Ya, karena hanya beliau-beliau yang diberikan kuasa atau kemampuan untuk mengakses suara dari Tuhan. Gitu. Nah, kabar baiknya, ya, udah ada nabi penutup, rasul penutup, Rasulullah wa Nabiullah Muhammad, maka peluangmu untuk dipilih sebagai nabi dan rasul udah berakhir, tertutup, ya, Pak Sunarto. Jadi mimpi-mimpi kalutnya itu, ya, monggo dilanjutkan aja, ya, bermimpi bisa mengakses suara Tuhan di bumi ini, ya, bermimpi jadi nabi, jadi rasul, dipilih sebagai nabi, dipilih sebagai rasul.
Lanjutkan mimpi-mimpi kalutnya. Ya, dilihat dari makam tingkat pendidikannya ya, syariat tarikatnya, mungkin saya yang paling tinggi di sini ya, Pak Yos. Ya, titel saya dokter ya. Itu. Tapi nggak apa-apa karena saya senantiasa mengosongkan diri ya, berusaha untuk merumputkan diri walaupun saya benar pohon kelapa, tetapi agar bisa diterima baik, agar bisa dicerna apa yang saya sampaikan, walaupun Pentium 0 ya, itu saya sebisa mungkin merumputkan diri ya, memberikan bahasa yang memang levelnya bisa bisa diakses, bisa dijangkau gitu. Iya, suka-sukanya si Renggo ini ya. Si Renggo ini udah tahu teorinya, udah tahu syariatnya, udah tahu tarikatnya ya, udah dicontohkan prakteknya ya, tarikatnya, tetapi menolak untuk menganut ajaran Islam, ajaran Tuhan, ajaran agama satu dan satu-satunya yaitu free will. Silakan aja. Toh ada upah neraka kok. Monggo. Bunda, saya kan tidak bermimpi untuk jadi Rasul dan Maises. Saya bertanya tentang pernyataan Bunda gitu loh. Bunda kan mengatakan Allah itu maha ada. Kalau maha ada berarti kan ada. Tentunya kalau ada, tentunya keberadaannya kan harus ada. Itu loh Bunda. Ya, nah kalau saya bermimpi, bolehkah saya memimpikan Bunda dokter yang cantik gitu loh Bunda? Itu Bunda, boleh kan saya bermimpi untuk Bunda gitu. Makasih. Alhamdulillah, Bu dokter itu memang tawadu, rendah hati, makanya saya suka ingin mencintai Bu dokter. Boleh dong ya Bu dokter yang cantik, yang baik hati dan tawadu. Walaupun Bu dokter itu seorang dokter tapi merumput dan merendah. Saya suka sekali Bunda dokter. Bolehkah kita bercinta, membicarakan tentang kita? Ya, saya turun tangan gembalakan domba sesat, edukasi, lintas komalan, lintas medsos ya, lintas WA, itu karena bukti kasih sayang dan cinta saya kepada sesama saya manusia. Ya, kalau masih disebut kurang ya, tidak terbukti, ya wes, hak masing-masing untuk menilai. Bunda, pertanyaan saya kok nggak tersentuh, dan ucapan dan pernyataan saya juga nggak disentuh. Kan Bunda menyatakan bahwa Allah itu maha ada. Tentunya ada dong keberadaannya gitu loh Bunda. Dan pernyataan saya satu lagi, bagaimana tentang kita Bunda gitu loh. Saya sangat kagum dan sangat karena Bunda baik dan merendah hati, seorang dokter mau berkecimpung di grup seperti ini gitu loh. Makanya saya tertarik dan cinta dengan Bunda kalau bisa bicara antara kita gitu, membicarakan kita gitu loh Bunda. Ya, sayangnya apa yang saya sampaikan itu bukan versi saya karena saya ini baru ada. Ya, sementara wahyu itu udah berabad-abad diwahyukan Tuhan. Itu. Jadi saya hanya menyampaikan fakta yang ada. Bahwa Anda tadi mengatakan berkeinginan untuk mengakses minimal suara dari Tuhan,
Ya itu solusinya itu ya jadi nabi dulu, jadi rasul. Karena memang seperti itulah kenyataannya. Sama aja misal Anda ingin mengakses kemampuan atau kuasa membunuh dan membangkitkan pasien dengan menggunakan agen-agen anestetik. Ya solusinya Anda jalani dulu, lulusi dulu pendidikan kedokteran, kemudian ambil spesialisasi anestesiologi untuk bisa mengakses itu. Kronologisnya begitu, ketetapannya begitu, takdirnya demikian. Ya terus kenapa para nabi, para rasul itu mengakses suara dari Tuhan? Ya kalau memang Tuhan itu nggak ada, ya nggak bisa diakses keberadaannya. Coba kenapa itu? Ya kalau Anda nggak mau tahu ya itu juga pilihan, free will. Bahwa Tuhan aja yang menyampaikan Anda nggak mau tahu, apalagi saya yang hanya perantara, ya hanya lisan saya yang disimpan Tuhan, wahyu Al-Quran berjalan, ya. Nah itu juga pilihan ya, suka-suka aja menolak untuk mengetahui kemahabenaran, ya. Padahal Anda mengaku Muslim, ya, terkecuali Anda nggak mengaku Muslim, Anda mengaku kafir, ya memang kafir itu doyan mengcover diri dari kemahabenaran, menutup diri dari kemahabenaran, tutup mata, tutup telinga. Udah jelas dan terang ya, informasi yang disampaikan oleh Tuhan masih terus dipertanyakan, masih terus dicari-cari celahnya, ya diragukan, disangsikan. Udah berkali-kali disampaikan oleh Tuhan, oleh Rasulnya, oleh muslim-muslim lainnya, tapi masih tetap mengatakan, mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu nggak ada karena nggak bisa dibuktikan keberadaannya. Padahal lo aja yang nggak mengakses, ya, karena ketidakmampuanmu. Namanya juga kamu hanya makhluk manusia biasa, manusia luar biasa, kelas nabi, kelas rasul aja hanya bisa mengakses suara. Lah kau siapa? Bermimpi aja kamu, ya. Bagaimana kalau saya mengakses cinta saya alirkan dengan melalui frekuensi yang ada, gitu Bunda, ya kan? Pernyataan saya ya Bunda ya, itu kan ada gelombang frekuensi. Nah, gelombang frekuensi cinta mengalir melalui suara Bunda, sehingga saya tertarik dengan kerendahan hati Bunda. Seorang dokter bisa berkecimpung kepada level seperti kita ini. Bisakah saya masuk ke lubuk hati Bunda gitu? Kedua, pernyataan Bunda yang katanya Allah itu maha ada, tentunya keberadaannya harus ada dong Bunda. Seperti Bunda itu kan ada, ikan tentunya keberadaan Bunda juga ada. Contoh, saya cinta kepada seseorang, pasti kan bisa dong dibuktikan dengan cinta itu, gitu loh Bunda. Dokter yang baik hati. Ya, fokus cintai diri sendiri dulu, karena mustahil kamu bisa mencintai sesama kalau dirimu sendiri aja nggak kamu cintai. Contoh tidak mencintai, ciri dari tidak mencintai diri sendiri itu adalah senantiasa mempertanyakan hal-hal, ya, yang jelas dan terang benderang udah disampaikan berabad-abad, tidak ada bantahan sampai detik ini, tapi terus saja dijadikan pertanyaan. Nah itu bukti tidak mencintai dirimu sendiri atau menzolimi dirimu sendiri, membodohi dirimu sendiri, ya, membuatmu migrain 7 kali ini. Gak kelar-kelar tuh. Loh, saya nggak menolak. Siapa yang menolak Bunda?
Bunda sayang, saya nggak menolak. Saya terima apapun yang diperintahkan oleh Allah. Yang saya tanyakan pernyataan Bunda, dari lisan Bunda, dari suara Bunda, bahwa Tuhan Maha Ada. Kalau Maha Ada tentunya keberadaannya harus ada dong Bunda. Saya tidak menolak. Apalagi yang menyampaikan suara Bunda yang indah dan merdu loh gitu Bunda. Jadi saya tertarik dengan ketawaduan Bunda gitu loh Bunda. Saya nggak menolak, apalagi kalau saya cintanya diterima gitu loh Bunda. Makasih. Terus kenapa masih dipertanyakan ya kemahaberadaan daripada Tuhan? Sementara udah ada Al-Qur'an yang menjadi maha buku, maha panduan ya perihal Tuhan dan hukum-hukumnya. Itulah bukti bahwa kamu menolak. Bukan berarti kita menolak itu hanya karena kita melisankan ya. Itu bisa dilihat dari body language ya. Bahkan dari gerak-gerik tubuh itu udah bisa menandakan, mencirikan bahwa ada penolakan atau ada penerimaan. Tetap ngotot, tegar tengkuk, degil, menyatakan apa yang saya sampaikan ini adalah versi saya. Itu kan namanya penolakan, ya. Kamu menolak mahapakta yang saya syiarkan ini adalah dari Allah, bukan versi saya. Itu versi Tuhan, klaim dari Tuhan. Ya. Ada beberapa banyak bukti kemahaberadaan daripada Tuhan disampaikan Tuhan dalam Al-Qur'an, dan itu kamu tolak mentah-mentah. Buktinya kamu senantiasa menjadikan itu pertanyaan. Itu. Bunda dokter sayang, body language walaupun saya tidak lihat, saya terawang dari kejauhan. Masya Allah indahnya. Kenapa? Dari suara Bunda merdu, renyah, dan garing loh Bunda. Saya tidak menolak dan tidak sangat menolak kalau Bunda yang menyampaikan loh. Seorang dokter bisa merakyat, bisa merumput, dan rendah hati loh. Dan menyampaikan agama lagi. Dan menyampaikan agama lagi. Masya Allah. Berbahagialah kalau saya mendapatkan seorang dokter yang rendah hati. Terima kasih dokter atas komentarnya terhadap saya. Saya hatinya terdak-dikduk bergetar mendengar suara Bunda.